Di antara kalian ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa aja? Sebentar. Asna, kenapa Asna? Sakit. Terus siapa lagi? Zahira sakit. Asna. Kemudian Rifki. Oke. Kemudian ada lagi? Java. Sudah cuma segitu? Oh iya, Sakila satu lagi. Mudah-mudahan kita doakan kepada teman-teman kalian yang sekarang tidak masuk karena sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa kembali lagi ke sekolah dan berkumpul lagi bersama kita di kelas 4. Oke. Kalian tadi ada yang beberapa yang tidak masuk ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, aku mau membakar dulu semangat kalian di pagi hari ini. Oke, kita seperti biasa ada tepuk satu, berarti satu kali ya. Tepuk satu, kalau kata ibu tepuk satu, tepuk satu. Tepuk dua, tepuk tiga. Nah, seperti itu ya. Jadi harus diperlukan konsentrasi. Oke, untuk membakar semangat dan konsentrasi di pagi ini kita mulai. Oke, 1, 2, 3. Tepuk satu. Ya, berarti kurang konsentrasi. Ulangi lagi ya. Oke, fokus ya. 1, 2, 3. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk semuanya. Berarti sudah konsentrasi. Kalau sudah konsentrasi, sudah semangat, berarti kita bisa mulai pembelajaran. Oke, untuk IPAS hari ini kita akan membahas mengenai gaya. Gaya. Ada yang sudah tahu apa sih gaya itu? Boleh? Anwar? Oke, teman kalian ada yang sudah mengetahui pengertian dari gaya. Jadi gaya itu adalah tarikan dan dorongan yang bekerja pada suatu benda. Bu, bendanya apa aja? Bendanya bebas. Nah, meja ini sebuah. Kemudian nanti pintu, kursi, ya itu adalah salah satu benda yang ada di sekitar kita. Gaya tadi sudah pengertian gaya. Otomatis gaya itu nanti pasti berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Secara tidak langsung kalian juga sebetulnya sudah mengetahui, tapi belum tahu terlalu jauh, terlalu dalam. Mendorong bangku, memindahkan kursi, itu adalah salah satu bentuk dari gaya ya. Sekarang kalau mempunyai pengaruh terhadap suatu benda, misalnya seperti benda, gaya itu dapat mengubah bentuk benda. Mengubah bentuk benda berarti berubah bentuknya. Dia yang tadinya misalkan berbentuk persegi bisa berbentuk bulat. Ada yang sudah tahu apa itu benda apa yang tadinya bentuk persegi jadi bulat? Plastisin. Ya, yang plastisin yang bentuknya kotak-kotak seperti itu ya. Kita dirubah. Bu, saya mau dirubah berbentuk bulat. Bisa. Ada yang berbentuk lonjong. Ada yang berbentuk seperti bintang, itu bisa. Itu berarti menandakan bahwa apa? Gaya itu berpengaruh terhadap suatu benda. Di antaranya yaitu mengubah bentuk benda. Selain mengubah
bermain bola. Jadi secara tidak langsung ya Akila, saat kita menendang bola kemudian mengarahkan, itu berarti berubah arah. Sekarang Akila, kalau misalkan bolanya ke arah kiri berarti dia akan ke arah kiri. Tidak mungkin sekarang diarahkan ke kanan, dia langsung ke kiri. Jadi searah ya. Kemudian ada lagi apa? Ada yang tahu? Mungkin selain tadi mengubah arah bentuk benda, arah gerak benda, kemudian ada lagi gaya itu dapat bekerja di dalam air. Air itu, di dalam air itu ternyata ada gaya ya. Gaya misalkan tenggelam, itu adalah sebuah gaya ya. Kemudian melayang, mengapung. Di sini mungkin kalian masih belum paham ya, perbedaan mana melayang, mana mengapung, mana tenggelam. Otomatis kalau tenggelam berarti posisi semua benda itu ada di dasar, di bawah ya. Itu tenggelam. Misalkan benda tenggelam, contohnya kita memasukkan apa? Batu. Apakah dia ada di atas permukaan atau di tengah-tengah atau di bawah? Di bawah. Berarti itu menunjukkan bahwa itu adalah sebuah gaya. Gaya yang bekerja di dalam air, yaitu tenggelam. Si batu itu akan tenggelam karena gaya angkatnya lebih kecil dibanding beban suatu bendanya. Ya, kalau mengapung berarti posisinya harus ada di atas permukaan. Berarti kalau di atas permukaan itu berarti ringan. Coba benda-benda yang memang dia bisa mengapung itu apa? Styrofoam ya. Styrofoam itu sedikit ke dalam air tapi lebih banyak muncul di atas permukaan. Itu yang namanya mengapung ya. Kemudian kalau melayang ada antara ya. Kalau misalkan melayang itu berarti antara tenggelam dan melayang, berarti ada di tengah ya. Nanti lebih lanjutnya kita akan bahas kembali ya. Soal selanjutnya. Nah, ini tadi kita sudah kasih contoh ya. Gaya itu dapat mengubah arah gerak benda, yaitu adalah saat kita bermain bola, kemudian mau kasti. Misalkan nih, Ibu kasti ini tongkat, kemudian dikasih bola diarahkan ke Ibu. Misalkan Ibu mau mengarahkannya lurus, berarti nanti si arah bolanya pun akan lurus. Misalkan sekarang si bolanya Ibu akan ke kanan, berarti nanti arahnya juga akan ke kanan. Itu adalah ini menandakan ya bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda. Kemudian tadi ada yang benda tenggelam. Nah, kebetulan lihat benda terapung dan tenggelam. Kita coba lihat ini ya. Benda itu akan tenggelam dan akan terapung. Apa sih benda-benda tenggelam? Coba ayo, Coba lihat. benda itu kan terapung, ya kan? Itu balon ya. Nah, berarti itu sangat ringan. Kemudian ada lagi, ini styrofoam. Styrofoam tadi Coba ya. kita percobaan ya, Bang. Ini akan tenggelam apa terapung coba? Dengan sekuat tenaga isinya memasukkan ternyata benda itu tetap terapung, ya kan? Ya, itu dari next ya, itu bentuk Ini terapung. bendanya terapung. Kemudian ada lagi tisu. Tisu ini coba kita letakkan Coba di lihat. air, dalam air. Nanti akan tenggelam nggak? Nah, lagi ya.
Nah, sekarang ini benda dan punya alam. benda yang Ini. berat nih. Masih ada. Coba sekarang kita lihat. Ini apa, Pak? Wah, Nah, batu yang tadi kita batu sudah ini menyebutkan sangat batu. asal. Jadi benda ini pasti nanti akan coba kita lihat. Ternyata benda tenggelam. Ke sini, kerikil, ya. Kerikilnya kita lihat, kerikilnya kecil-kecil, Bre. Oh, bisa kerikil. Nanti coba kita lihat. Akan di air nanti akan tenggelam atau mengapung? Ya, semuanya tenggelam. Kalian sudah berada di masing-masing kelompok dan masing-masing kelompok pun sudah tersedia laptop ya. Nah, sekarang tugas dari Ibu adalah coba kalian mencari apa? Macam-macam gaya. Nah, semuanya coba sekarang masuk ke Google. Oke, semuanya sudah masuk ke icon Google. Oke, kemudian sekarang kalian boleh ketik macam-macam gaya. Klik enter. Nah, muncul itu semua. Kalau misalnya kalian mau ini langsung berarti klik di sini. Klik aja. Nanti kalau misalnya kalian mau ke atas, ini ke bawah, masih banyak ya. Bisa mencari referensinya dari Oke, sudah sebelah sini. Oke. Nah, di sini bisa kalian klik aja. Ini tombol ke bawah, ini ke atas. Ya, misalkan kalian mau yang ini, klik yang ini. Itu ada pengertian dan macam-macam gaya. Lihat ke bawah ini. Muncul semuanya tentang gaya. Ya. Kalau misalnya mau back, kalian berarti tinggal kembali lagi. Sudah? Nah, ini kalau kalian mau ke bawah, tinggal ke bawah ya untuk mencari berbagai informasinya. Lihat di sini ada macam-macam gaya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, misalnya klik di sini. Klik aja di sini. Kalau mau back, kembali ini klik kanan ini yang ini ya. Nah, setiap kelompoknya sekarang sudah mengetahui ya macam-macam gaya. Jadi sebetulnya gaya itu berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Gaya sentuh berarti harus ada kontak fisik, ya. Berarti gaya sentuh itu harus
sudah berada di dalam suatu air, ya, yang contohnya adalah gaya tenggelam, air, tenggelam, melayang, dan mengapung. Dan barusan kalian pun sudah mencoba mencari macam-macam dari gaya. Ya, ada gaya otot, gaya magnet, gaya listrik statis, gaya gravitasi, kemudian ada gaya gas. Ada gaya apa lagi? Apa? Gaya mesin itu bukan termasuk dari gaya. Jadi gaya itu ada gaya otot,